Halo teman-teman semua, jadi di sini kami dari kelompok satu dan kami di sini masing-masing akan menjelaskan materi yang kami akan bawakan tentang sensasi dan persepsi. Oke, untuk bagian A, bagaimana kita mengindra dan mengecap dunia. Yang pertama, proses dan tujuan sensasi dan persepsi. Apa itu sensasi? Sensasi adalah proses menerima energi rangsangan dari lingkungan luar yang dideteksi oleh sel reseptor khusus pada organ kita. Nah, sel reseptor khusus itu ada seperti indera mata, telinga, kulit, hidung, dan lidah. Sedangkan persepsi di sini adalah proses mengorganisir dan menginterpretasi informasi sensori untuk memberikan makna yang berproses melalui dua cara nih teman-teman. Ada top down and bottom up. Apa itu top down? Yaitu pemrosesan yang dimulai dengan pemrosesan kognitif di dalam otak dengan melalui beberapa pengalaman dan menerapkan kerangka pikir tersebut untuk informasi yang masuk dari dunia luar. Sedangkan bottom up itu adalah reseptor sensori menangkap informasi mengenai lingkungan eksternal dan mengirimkannya ke otak untuk interpretasi. Nah, sensasi dan persepsi ini tuh terlihat seperti proses yang sama ketika kita menjalani kehidupan. Tetapi untuk persepsi, itu setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda. Tujuan dari sensasi dan persepsi ini menurut Pahala Ali sebagai perwakilan internal dari dunia luar, sedangkan dari sudut pandang evolusi itu sebagai adaptasi untuk bertahan hidup. Di poin kedua ini ada reseptor sensori dan otak. Apa itu reseptor sensori? Yaitu sel-sel yang terspesialisasi untuk mendeteksi informasi rangsangan dan memancarkan ke syaraf sensori yaitu efren dan otak, yang dibagi atas 3 kelas utama organ indera dan sel reseptor. Ada apa aja? Ada resepsi cahaya, mendeteksi cahaya yang dipersepsikan sebagai penglihatan. Ada juga resepsi mekanik, yang mendeteksi tekanan, getaran, pergerakan, yang dipersepsikan sebagai praba, pendengaran, dan keseimbangan. Ada juga kemoreseptor, mendeteksi rangsangan kimiawi, yang dipersepsikan sebagai pengecap dan penciuman. Di poin ketiga ada ambang batas. Nah, studi yang mempelajari ini adalah psikofisika yang mendefinisikan ambang batas mutlak sebagai jumlah energi minimum yang dapat dideteksi manusia. Nah, di sini ada ambang batas absolut, intensitas terkecil dari suatu stimulus yang harus ditampilkan agar stimulus tersebut dapat terdeteksi. Yaitu bagaimana teman-teman dalam mendengar atau melihat batas teman-teman itu seberapa untuk mendengarkan sesuatu suara, melihat suatu benda. Tapi setiap individu itu memiliki ambang batas yang berbeda karena kemampuan mendengar, melihat, dan seterusnya itu setiap orang berbeda-beda juga. Nah, ada ambang batas perbedaan, yaitu perubahan minimum dalam stimulasi yang diperlukan agar perbedaan antara kedua stimulus dapat dibedakan. Nah, gimana sih kita dapat membedakan misalkan warna? Wah, ternyata ini ada merah muda dan merah tua. Nah, itu adalah fungsi dari ambang perbedaan. Di hukum Weber sendiri menyatakan bahwa rangsangan harus berbeda dalam presentasi minimum yang konstan agar dapat dipersepsikan sebagai berbeda. Halo teman-teman semua, saya Alvino Dwi Kamulyan. Saya di sini akan menerangkan bagaimana kita mengindra dan mengecap dunia. Nah, ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada teori pendeteksian sinyal, dan yang kedua ada pencerapan stimuli sensoris, dan yang terakhir itu ada adaptasi sensoris. Nah, teori pendeteksian sinyal. Hampir semua penalaran dan pengambilan keputusan terjadi dengan adanya sedikit ketidakpastian. Salah satu teori yang mengenai persepsi teori pendeteksian sinyal yaitu sinyal
detection theory. Nah, dalam teori ini, pendeteksian rangsangan sensoris bergantung pada beberapa faktor di luar. Yang pertama yaitu intensitas fisik rangsangan dan kemampuan sensoris. Nah, perbedaan-perbedaan ini terjadi menjadi dua. Nah, ada perbedaan individual dan kontekstual. Nah, contohnya yaitu seperti kelelahan, harapan, dan keterdesakan. Nah, yang kedua, pencerapan stimuli sensoris. Stimuli sensoris yaitu seperti yang pernah kita lihat, persepsi terhadap rangsangan itu dipengaruhi oleh lebih dari karakteristik rangsangan dari lingkungan itu sendiri. Nah, dalam karakteristik rangsangan lingkungan itu terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama yaitu mempersepsikan rangsangan sensoris, dan yang kedua itu adalah set persepsi. Nah, langsung ke yang ketiga, yang terakhir, adaptasi sensoris. Nah, adaptasi sensoris ini kita bisa peragakan dalam sehari-hari. Contohnya, waktu saat malam hari kita bisa matikan lampu. Nah, otomatis kita nggak bisa melihat barang-barang yang di sekitar kita. Bahkan kita pun bisa tersandung karena sangat gelapnya suasana di sekitar kita. Nah, kemampuan sistem visual untuk menyesuaikan dengan ruangan yang digelapkan adalah salah satu contoh dari adaptasi sensoris. Nah, fungsi mata yang terpenting yaitu mendapatkan gambar dunia dan gambar yang baik. Dan gambar yang baik itu bakal memiliki tingkat ketajaman kontras antara bagian yang gelap dan yang terang. Nah, pupil mata yaitu fungsinya untuk menyesuaikan jumlah cahaya yang masuk ke mata dan membantu mempertahankan kontras antara bagian yang terang dan bagian yang gelap di gambar kita. Nah, struktur tambahan pada sistem visual kita beradaptasi. Anda menyesuaikan responnya berdasarkan rata-rata cahaya pada ruangan sekitar Anda. Nah, adaptasi ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan penyesuaian pupil. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, saya Angelique Shifra dengan NIM 8020211183. Saya akan menjelaskan tentang extrasensory perception. Extrasensory perception atau yang disingkat dengan ESP adalah kemampuan perspektual yang tidak melibatkan kelima indera manusia. Kelima indera manusia yaitu penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan perasa. Kemudian, menurut Kartot Mojo menuliskan bahwa ESP dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu telepati, daya terang, dan prekognisi. Telepati adalah suatu hubungan antara kesadaran dua orang atau lebih tanpa adanya bantuan panca indera. Kemudian ada daya terawang. Daya terawang adalah kemampuan untuk mengetahui atau melihat peristiwa atau objek yang sedang terjadi di tempat lain. Ketiga ada prekognisi. Prekognisi adalah pengetahuan langsung atau persepsi akan masa depan yang didapat melalui ekstrasensoris. Contohnya, bisa baik, bisa buruk. Kalau buruk tuh bisa melihat kecelakaan yang di masa yang akan datang, di masa depan. Atau melihat keberuntungan yang akan didapat di masa depan. Tetapi extrasensory perception ini adalah merupakan topik yang relatif kontroversial. Karena dalam psikologi, topik ini sering dihindari karena dianggap sulit dibuktikan. Dan dipandang lebih mencondong ke hoaks atau tipu daya seseorang yang mengklaim dirinya sebagai yang memiliki kemampuan ESP. Perkenalkan, nama saya Alfazila Jansri Rita dari kelompok 1 dengan NIM 802021-203. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem visual. Terdapat 3 materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, sistem visual dan mata. Yang kedua, pemrosesan visual pada otak. Dan yang ketiga, penglihatan warna. Yang pertama, materi sistem visual dan mata. Kemampuan kita dalam mendeteksi rangsangan visual itu tergantung pada kesensitifan mata kita terhadap perbedaan pada cahaya. Cahaya adalah bentuk energi elektromagnetik yang diistilahkan sebagai panjang gelombang, yang artinya jarak dari satu puncak gelombang ke puncak gelombang berikutnya.
Dapat kita tahu panjang gelombang cahaya memiliki rentang 400-700 nanometer dan hanya dapat dilihat dengan panjang 400-700 nanometer. Mengapa? Karena sistem visual kita berevolusi berdasarkan cahaya matahari. Gelombang cahaya memiliki dua karakteristik. Yang pertama yaitu amplitudo, yaitu tingginya gelombang terkait banyaknya rangsangan visual. Yang kedua, kejernihan atau purity, yaitu campuran panjang gelombang pada cahaya terkait banyaknya rangsangan visual. Nah, teman-teman, retina kita memiliki kurang lebih 120 juta sel reseptor. Sel-sel ini berfungsi untuk mengubah energi elektromagnetik cahaya menjadi bentuk energi yang dapat diproses oleh sistem saraf. Kita memiliki dua sel reseptor visual, yaitu batang dan kerucut. Batang atau rod merupakan sel yang sensitif terhadap cahaya, namun berfungsi dengan baik di pencahayaan yang rendah. Nah, kerucut atau kon merupakan sel yang digunakan untuk persepsi warna. Sel ini juga sensitif terhadap cahaya, namun mereka sangat membutuhkan banyaknya cahaya dibandingkan sel batang, sehingga mereka dapat beroperasi secara maksimal pada pencahayaan yang terang. Teman-teman, kita memiliki sekitar 120 juta sel batang dan 6 juta sel kerucut. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu pemrosesan visual pada otak. Kebanyakan informasi visual bergerak ke korteks visual primer, di mana informasi ini diproses sebelum dilanjutkan ke bagian visual lain untuk dianalisis lebih jauh. Mata hanyalah awal dari persepsi visual. Langkah selanjutnya terjadi ketika impuls saraf yang dihasilkan di retina diteruskan ke otak untuk dianalisis dan diintegrasikan. Korteks visual atau visual cortex terletak di lobus occipital pada otak, bagian dari korteks cerebrum yang berfungsi dalam penglihatan. Aspek penting dari pemrosesan informasi visual adalah neuron terspesialisasi, seperti sel-sel pada retina. Kebanyakan sel pada korteks visual primer sangat terspesialisasi. Pendeteksi fitur atau feature detector adalah neuron pada sistem visual otak yang merespon pada fitur tertentu rangsangan. Peneliti menemukan bahwa korteks visual memiliki neuron yang secara individual sensitif terhadap tipe garis dan sudut yang berbeda. Sebuah neuron mungkin langsung menunjukkan tanda-tanda aktivitas yang luar biasa ketika rangsangan bergerak, dan mungkin neuron lain bergerak ketika objek pada medan penglihatan memiliki kombinasi sudut, ukuran, atau bentuk yang tertentu. Selanjutnya materi yang ketiga, yaitu penglihatan pada warna. Warna adalah pola dari respons saraf dan bukan panjang gelombang itu sendiri yang menghasilkan penglihatan warna. Peneliti psikologis telah menemukan banyak prinsip dasar dari sistem penglihatan warna kita. Pada penelitian ini, mereka menemukan dua teori utama, yaitu teori trikromatis dan teori proses berlawanan. Dan kedua teori ini adalah benar. Teori trikromatis menyatakan prinsip warna dihasilkan oleh persepsi warna dihasilkan oleh 3 tipe reseptor, atau sel kerucut pada retina. Secara khusus, sensitif namun bertumpah tindih terhadap rentang panjang gelombang tertentu. Teori ini dinyatakan oleh Hermann von Helmholtz. Yang kedua yaitu teori proses berlawanan. Teori ini menyatakan bahwa sel dalam sistem visual merespon pada warna merah hijau dan biru kuning. Sel tertentu dapat diaktifkan oleh merah
dan dihambat oleh hijau, sedangkan sel lain diaktifkan oleh kuning dan dihambat oleh biru. Kedua teori trikromatis dan proses berlawanan adalah benar. Mata otak kita menggunakan kedua metode ini untuk mengode warna. Nah, sekian dari materi yang saya jelaskan. Saya lanjut ke materi yang berikutnya. Selanjutnya, memahami bentuk, kedalaman, gerakan, dan konstansi. Mempersepsikan rangsangan visual berarti mengorganisasi dan menginterpretasi potongan-potongan yang dikirim mata ke konteks visual. Informasi yang mengenai dimensi sangat penting. Pertama, persepsi bentuk. Persepsi bentuk adalah kemampuan membedakan objek dari latar belakangnya. Kedua, persepsi kedalaman. Kemampuan mempersepsikan objek secara 3 dimensi dan tergantung pada petunjuk binokular atau 2 mata dan monokular yaitu 1 mata. Ketiga, gerakan atau persepsi jarak. Gerakan atau persepsi jarak oleh gerakan manusia tergantung pada neutron khusus, umpan balik dari tubuh, dan petunjuk lingkungan. Keempat, konstansi atau ketetapan persepsi adalah pengenalan bahwa objek bersifat konstan terlepas dari perubahan cara kita melihat benda tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem auditori. Pertama, asal suara dan bagaimana kita merasakannya. Suara atau gelombang suara adalah getaran di udara yang diproses oleh sistem auditori. Gelombang ini bervariasi dalam cara tertentu dalam mempengaruhi hal yang kita dengar. Titik nada, seberapa tinggi atau rendah terdengarnya nada adalah interpretasi persepsi tentang frekuensi panjang gelombang. Suara kompleks melibatkan penyatuan frekuensi. Timbre adalah saturasi nada atau kualitas persepsi suara. Kedua, struktur dan fungsi telinga. Telinga bagian luar terdiri dari pena dan saluran pendengaran eksternal, serta bertugas mengalirkan suara ke telinga bagian tengah. Pada telinga bagian tengah, gendang telinga, tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangguardi bergetar sebagai respon terhadap suara dan mengirimkan getaran tersebut ke telinga bagian dalam. Bagian penting telinga bagian dalam yang berisi cairan adalah jendela oval, koklea, dan membran basilar. Pergerakan sel rambut di antara membran basilar dan membran tektorial menghasilkan impuls saraf. Ketiga, teori pendengaran. Teori tempat menyatakan bahwa setiap frekuensi menghasilkan getaran pada titik tertentu pada membran basilar. Teori tempat cukup menjelaskan suara berfrekuensi rendah. Teori berfrekuensi rendah berpendapat bahwa persepsi terhadap frekuensi suara tergantung seberapa sering saraf auditori menembak. Prinsip rondongan menyatakan bahwa sekumpulan neutron dapat menembakkan impuls secara lebih cepat dan menghasilkan sekumpulan impuls. Saya Angelic Shifra dengan NIM 80-2021-183. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemrosesan auditori ke otak. Bunyi bergerak di sel rambut, kemudian mengubah rangsangan fisik dari gelombang bunyi menjadi potensial aksi yang berada di impulsif saraf, kemudian menuju auditory nerve. Informasi melalui jalur transmisi elektrokimia yang kompleks. Itu adalah penjelasan dari auditory nerve. Mengapa disebut kompleks? Karena kebanyakan sinaps berada di sekitar jalur auditori, yang berarti kebanyakan serat bersilangan di antara hemisfer pada korteks cerebrum. Tujuan dari korteks yang kebanyakan serat adalah lobus temporal otak yang berada di bawah dahi. Bagaimana cara kita mengetahui lokasi bunyi atau melokalkan bunyi? Kedua telinga kita membantu untuk menemukan bunyi. Karena pastinya
telinga yang berada lebih dekat pada lokasi bunyi akan lebih terdengar dahulu baru kemudian telinga satunya. Contohnya, ketika suara atau bunyi lokasinya dekat dengan telinga kiri, maka yang akan terdengar dahulu ada telinga kiri dan kemudian akan ke telinga kanan. Nah, suara yang terdengar oleh telinga kanan ini disebut dengan bayangan suara. Disebut bayangan suara karena terjadi hambatan dan mengurangi intensitas bunyi yang diterima oleh telinga kanan. Bayangan suara juga digunakan oleh orang yang bertunanetra untuk menentukan orientasinya atau tinggi rendahnya suatu bunyi. Sampai kini, belum ada manusia yang dapat menemukan keakuratan untuk menentukan bunyi atau lokasi bunyi yang akan datang di depan mereka atau di atas mereka. Seekor kelelawar memiliki keunikan tersendiri dalam pendengaran, karena kelelawar sangat membutuhkannya pada malam hari, yaitu disebut ekolokasi. Ekolokasi ini bisa mendengarkan untuk membantu kelelawar menemukan mangsa atau menemukan makanannya. Tetapi penglihatan mereka cukup buruk, karena pada malam hari. Tidak demikian dengan manusia. Manusia memiliki kedua mata yang lengkap dan kedua telinga, sehingga mereka diciptakan untuk saling melengkapi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indera-indera lain. Yang pertama adalah indera kulit. Kulit adalah sistem sensori terbesar manusia yang dipenuhi dengan sel reseptor di seluruh tubuh kita untuk sentuhan, suhu, dan juga rasa sakit. Nah, bagaimana informasi mengenai sentuhan dapat bergerak dari kulit ke sistem saraf manusia? Yaitu yang pertama, serat sensori akan bergerak dari reseptor kulit dan masuk ke tulang belakang. Kemudian, informasi bergerak ke batang otak. Lalu, informasi sentuhan akan bergerak ke talamus. Fungsi talamus ini adalah sebagai stasiun pemancar. Kemudian, talamus memproyeksikan peta permukaan tubuh ke area somatosensori di lobus parietal di korteks cerebrum. Tingkat kesensitifan manusia terhadap sentuhan tidak sama di seluruh wilayah kulit. Bagian kulit manusia yang paling sensitif ini terdapat pada bagian tangan manusia. Termoreseptor yang berada di bawah kulit manusia merespon adanya perubahan suhu pada kulit. Hal ini menyebabkan manusia dapat merasakan atau mendeteksi suhu tanpa adanya kontak langsung dengan kulit. Termoreseptor ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu termoreseptor hangat dan termoreseptor dingin. Termoreseptor hangat merespon ketika kulit menghangat, sedangkan termoreseptor dingin merespon ketika kulit mendingin. Kemudian rasa sakit. Rasa sakit merupakan sensasi yang memperingatkan manusia terkait kerusakan tubuh. Misalnya ketika kulit kita dicubit atau saat kulit kita tergores pisau, sensasi kita terhadap tekanan mekanis akan berubah, yaitu dari sensasi sentuhan menjadi rasa sakit. Rasa sakit ini berfungsi untuk memberitahukan kepada sistem motorik otak untuk bertindak mengurangi atau menghilangkan bahaya. Contohnya, tangan yang menyentuh kompor atau benda panas harus segera ditarik. Ada beberapa strategi untuk mengurangi rasa sakit, yaitu yang pertama, pengalihan perhatian. Contohnya ketika kita disuntik, cobalah untuk tidak terfokus pada jarum suntiknya dan berkonsentrasilah terhadap hal lain. Kemudian yang kedua, memusatkan nafas, dan yang ketiga, rangsangan tandingan. Contohnya, meletakkan es batu pada bagian tubuh yang terkilir atau bengkak. Kemudian yang kedua ada indera kimia. Dibagi menjadi dua, yaitu indera perasa atau lidah dan penciuman. Di lidah manusia terdapat papila, yaitu ujung saraf pengecap yang terhubung dengan otak. Dengan adanya papila, manusia bisa merasakan berbagai macam rasa pada makanan. Kemudian penciuman. Epitel olfaktori yang terdapat pada penciuman manusia mengandung lapisan sel reseptor untuk penciuman dan berada di atas rongga hidung. Dengan adanya sel olfaktori tersebut akan membantu manusia untuk mendeteksi aroma. Kemudian yang ketiga ada indera kinestetik dan vestibular. Indera kinestetik memberikan informasi tentang gerakan, postur, dan juga orientasi. Indera kinestetik menempel pada serat otot dan sendi. Di telinga bagian dalam terdapat saluran semisirkular yang memiliki reseptor sensor yang mendeteksi gerakan kepala.
Pada saluran semisirkular tersebut terdapat kantung vestibuler yang berisi sel rambut yang menempel pada lapisan mirip gelatin. Nah, sel rambut ini akan meneruskan informasi tentang keseimbangan dan pergerakan otak. Perkenalkan, saya Angelik Shifra dengan NIM 802021-183. Saya akan menjelaskan tentang sensasi, persepsi, kesehatan, dan kesejahteraan. Sensasi adalah sesuatu yang kita terima oleh indera kita. Kemudian persepsi adalah yang kita terima ini kita maknai. Lalu ada kesehatan dan kesejahteraan. Dengan apa yang kita terima, lalu kita memaknainya, itu juga dapat menentukan kesehatan kita dan kesejahteraan kita. Contohnya, pertama adalah memakai kacamata pelindung. Dengan memakai kacamata pelindung, apalagi pada saat teriknya matahari, dapat melindungi mata, sehingga mata lebih terlindungi dan menjauhkan dari sinar matahari yang terlalu terik untuk mata, yang mungkin akan membuat parah untuk mata. Kemudian ada untuk tidak mendengarkan bunyi di atas 80 dB. Terlalu lama, karena itu dapat merusak telinga. Lalu juga jangan mendengarkan suara bunyi rock, karena bunyi rock ini rata-rata ketinggian suaranya adalah sekitar 140 dB. Pemusik band rock sendiri juga berkata mereka memakai penutup telinga saat manggung. Ketiga ada pergi ke alam bebas. Pergi ke alam bebas ini dapat meminimalisir stres. Kemudian cobalah sekali-sekali untuk mencium wangi bunga langsung, karena dengan mencium wangi bunga langsung, selain memiliki visual yang baik, bunga juga dapat meningkatkan mood. Menurut orang-orang yang sudah berpengalaman, dan itu dapat meningkatkan mood pria dan wanita. Yang terakhir adalah pola hidup sehat. Pola hidup sehat adalah tidak makan yang rendah lemak, terus berprotein, berkarbohidrat. Dan 4 sehat 5 sempurna. Itu sudah untuk bisa meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan kita. Karena dengan memiliki kesehatan yang baik, kita dapat mensejahterakan hidup kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.